semua, sehingga sampai di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis untuk mengkaji sejarah kehidupan baginda Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah. Di pertemuan kita yang terakhir, kalau tidak salah, kita masih membahas seputar perang Uhud. Ada yang masih ingat terakhir sampai perang Uhud bagian yang mana? Kajian sirah kita ini sudah masuk ke tahun ketiga Hijriah, di mana di tahun ketiga Hijriah ini terjadi satu peristiwa yang paling besar adalah perang Uhud. Perang yang terjadi di kawasan Bukit Uhud, yang mana perang ini dilatar belakangi oleh dendamnya orang-orang Quraisy atas kekalahan mereka saat perang Badar. Jadi perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Selama 1 tahun mereka ini menyimpan dendam. Rasa-rasanya belum terima kalau orang Quraisy itu kalah. Maka di tahun ketiga mereka ingin balas dendam, ingin mengalahkan kaum muslimin. Maka terjadilah perang Uhud, di mana saat itu jumlah orang Quraisy yang disiapkan untuk berperang berapa orang? Berapa ribu? 1.900. Ini orang kafirnya. Kalau 1.000 itu saat perang Badar. Ya, 1.000 orang itu saat perang Badar. Kaum muslimin hanya sekitar 300-an. Lah, 1 tahun kemudian di tahun ketiga Hijriah, perang Uhud, orang Quraisy tentu akan menyiapkan kekuatan yang lebih besar. Nah, 1.000 aja kalah kok. Mosok mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya pasukan yang disiapkan itu 3.000. Jadi 3 kali lipatnya. 3.000 orang, belum termasuk para perempuan yang diikut sertakan. 3.000 orang ini adalah jumlah pasukan yang siap berperang, sementara para perempuan diikut sertakan sebagai pemberi semangat, cheerleaders ya. Ayo, lah itu para perempuannya. Lah, para bapak-bapaknya di tengah medan perang dilihat oleh banyak wanita, kalau mau kabur kan malu-maluin. Ya, supaya mereka nggak kabur, itu pinternya Abu Sufyan, pimpinan orang Quraisy saat itu wanita ikut semua sebagai tambahan motivasi bagi para suami atau para laki-laki. Orang Quraisy pasukannya 3.000, sementara dari sisi kaum muslimin hanya berapa? 1.000 orang. Jadi secara prosentase perang Uhud dengan perang Badar itu hampir sama. Di perang Uhud kaum muslimin jumlahnya sepertiga. Di perang Badar kaum muslimin jumlahnya sepertiga dari musuhnya. Di perang Uhud juga sama, kaum muslimin jumlahnya sepertiga dari musuhnya. Dari 1.000 orang ini pun nanti tidak semuanya sampai di medan perang. Ada tokoh munafik, ya, orang kafir yang pura-pura masuk Islam, tetap menjadi tokoh, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik ini, Rasul munafikin, dedengkotnya orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ini awalnya ikut serta dari 1.000 orang yang hendak berperang. Dia ikut di situ. Tapi di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay ini justru merecoki, membisiki teman-temannya, pengikut-pengikutnya untuk membelot. Akhirnya dari 1.000 orang kaum muslimin yang awalnya berangkat, yang kembali ke Madinah itu sepertiganya, 300 orang. 300 orang pulang.
Maka tinggal tersisa 700 kaum muslimin yang betul-betul ikhlas, siap berjuang untuk membela Allah dan Rasulnya. 300 pulang. Ini satu kebaikan atau keburukan? Ini sesuatu yang menguntungkan atau yang merugikan kaum muslimin? Awalnya berangkat 1000, terus ternyata 300 pulang. Ini menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan, Pak. Lau kharaju fikum mazadukum illa khabala. Kalau yang 300 ini ikut perang itu bukannya membantu, malah merepotkan. Diamnya tidak berguna, geraknya malah merepotkan. Itu kayak gitu. Lah 300 ini memang udah gak niat perang, gak ikhlas dan sebagainya. Kalau ikut perang malah ngerepotin yang lain. Udah, mending gak usah ikut dari awal. Meskipun secara kuantitas jumlah pasukan berkurang sepertiganya kan. Awalnya 1000 tinggal 700. Secara kuantitas begitu. Tetapi wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkurangnya 300 orang munafik ini itu bukanlah satu kerugian, tapi satu keuntungan. Maka Allah menetapkan menurunkan firman-Nya, "Lau kharaju fikum mazadukum illa khabala." Kalau mereka ikut keluar bersama kalian, mereka hanya nambah-nambah beban. Ya, bukannya ikut membantu berjuang, meringankan yang lain, tapi justru menjadi beban bagi yang lain. Maka sudah terbaik mereka kembali tidak jadi ikut perang. Jadi akhir jumlah dua kubu yang hendak berperang ini, dari kubu kaum muslimin jumlah pasukannya hanya 700, sementara orang kafir jumlahnya 3000. Jadi 1:4. Nah, di antara strategi Nabi, dan ini menunjukkan betapa cerdasnya Rasulullah di dalam mengatur strategi perang. Nabi memilih satu tempat di antara bukit-bukit itu yang menjadikan jumlah banyaknya pasukan orang Quraisy ini jadi tidak bermanfaat. Jadi tempatnya itu gini. Di sini kirinya bukit, kanannya bukit, belakangnya bukit. Dan Nabi di sini. Bukitnya nggak terlalu berarti ini kan lembah di antara dua bukit. Dan ini lembahnya nggak terlalu luas, Pak. Nabi sengaja memilih tempat itu. Kenapa? Kenapa Nabi memilih tempat yang nggak terlalu luas? Nah, itu bagian dari kecerdasan Nabi. Karena tempatnya tidak terlalu luas, maka jumlah pasukan orang kafir yang 3.000 itu menjadi tidak terlalu berguna. Terbayang enggak maksudnya ini? Misalnya nih, Bapak ada dua kubu nih, ada dua geng. 700 orang dengan 3.000 orang bentrok. Tapi bentroknya di gang yang sempit. Kira-kira gimana? Ya mau enggak mau kan harus gantian kan satu-satu kan? Enggak mungkin 3.000 langsung nyerang bareng kan enggak bisa. Wong gangnya sempit. Itu pinternya Nabi. Ya dua bukit kan ini sempit, enggak terlalu luas. Jadi jumlah 3.000 itu ya enggak terlalu berguna bagi mereka. Wong mereka nggak bisa langsung mengepung Rasulullah dan kaum muslimin. Kalau peperangan terjadi di gurun pasir yang terbuka atau di lapangan yang terbuka, jadi 700 kaum muslimin bisa langsung dikepung dari berbagai penjuru oleh orang kafir. Tapi cerdasnya Nabi enggak. Kanannya bukit, kirinya bukit, belakangnya bukit. Nah, Nabi di sini nggak terlalu luas, jadi 700 orang menghadapi 4.000 itu nggak ada masalah. Jumlah 4.000 tidak terlalu berguna bagi mereka. Karena apa? Mereka harus bergantian, nggak bisa langsung maju bareng. Ditambah lagi Nabi menempatkan 50 pasukan pemanah yang tugasnya adalah menjaga kaum muslimin dari arah belakang. Di belakang kan bukit kan? Dan Nabi menempatkan 50 orang rumat itu pasukan pemanah. Dan Nabi memberikan instruksi yang tegas, jelas kepada mereka. Kalian 50 orang ini, apapun yang terjadi. Jadi kalimat itu apapun yang terjadi. Baik kaum muslimin menang atau kaum muslimin kalah, itu apapun yang terjadi, jangan sekali-kali meninggalkan
pos penjagaan kalian. Itu pinternya Nabi. Nabi menempatkan 50 orang pasukan pemanah dari belakang. Tujuannya apa? Untuk melindungi kaum muslimin kalau ada musuh yang muter balik terus nyerang kaum muslimin dari arah belakang. Ya awalnya asik menyerang di depan, tahu-tahu kalau dikagetkan musuh dari belakang kan bisa berantakan strateginya. Nah itu cerdasnya Nabi. Nah singkat cerita, perang pun berkecamuk, kaum muslimin hampir-hampir mengalahkan orang kafir. Orang kafir itu sudah kocar-kacir, sudah banyak yang terluka, banyak yang mati. Jadi kalau dihitung-hitung itu 90% kaum muslimin hampir memenangkan peperangan. Tapi orang kafir masih terus melawan. Nah, begitu melihat kemenangan sudah di depan mata, pasukan pemanah ini pimpinannya adalah Abdullah bin Jahsy. Pasukan pemanah ini mereka tergoda untuk turun gunung membantu mengumpulkan harta rampasan perang. Ada pedang, ada tombak, ada tameng, ada kuda, ada unta, misalnya begitu. Lalu mereka hanya menyimpulkan sendiri, oh ini kaum muslimin sudah menang nih. Berarti kita sudah tidak lagi berguna di sini. Dah turun saja bantu mereka mengumpulkan harta rampasan perang. Jadi memang ada faktor, masih ada kecenderungan ya, sedikit kecenderungan terhadap dunia. Oleh pimpinannya sudah ditahan. Tidakkah kalian ingat apa pesan Rasulullah? Rasul memerintahkan pada kita apapun yang terjadi jangan sampai meninggalkan tempat. Pimpinannya sudah ngomong begitu, diabaikan oleh anak buahnya. Turunlah. Nah setelah kaum muslimin turun, pasukan pemanah ini turun, ada tokoh orang Quraisy namanya siapa? Khalid bin Walid. Saat itu belum masuk agama Islam. Khalid bin Walid memimpin 100 pasukannya melihat, loh, itu bukit yang berada di belakang kaum muslimin sudah kosong. Nah, akhirnya itu dimanfaatkan oleh Khalid untuk muter, gantian mendaki bukit itu, lalu menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Jadi kaum muslimin bisa dikepung, dari depan masih ada perlawanan orang kafir, sekarang dikagetkan dengan serangan Khalid bin Walid dan pasukannya dari arah belakang. Akhirnya kalang kabut, kocar kacir, kaum muslimin banyak yang meninggal dunia. Nah nanti jumlah korbannya itu sekitar 70 orang. Sama seperti perang Badar. Kalau orang kafir di perang Badar yang mati berapa? 70 orang. Dan saat perang Uhud, kaum muslimin yang meninggal juga 70 orang. Dan nanti kita akan ceritakan. Kalang kabut. Bahkan Rasul pun sampai terluka parah. Rasul terluka parah. Ditambah lagi orang-orang, para perempuan yang diikut sertakan tadi dari kalangan orang kafir tadi. Mereka menyebarkan berita hoax, berita palsu kalau Muhammad sudah meninggal dunia. Jadi kira-kira mental kaum muslimin gimana? Mau ada berita hoax Muhammad sudah mati, kalian menyerahlah misalnya begitu. Lah kaum muslimin yang tumpuan perjuangan mereka tertuju pada Rasulullah, begitu dengar kabar, dengar berita Rasul meninggal, lemes Pak. Tambah kacau, banyak yang berusaha kabur, macam-macam. Ini dahsyatnya berita apa? Berita palsu. Maka hati-hati Pak, kalau kita menyampaikan berita palsu itu terkadang dampaknya begitu luar biasa. Awalnya sebelum mereka dengar kabar bahwa Rasul meninggal, mereka masih semangat berjuang meskipun itu tertatih-tatih, terseok-seok. Begitu ada berita palsu yang didengungkan oleh para perempuan dari kalangan orang Quraisy ini, yang berteriak itu cuma satu orang perempuan Pak, tapi dampaknya itu menjadi luar biasa bagi kaum muslimin. Mental mereka sudah down, mental mereka habis-habisan, sudah sedih, nangis, pengen itu bahayanya berita palsu. Maka kalau Bapak dengar berita apapun itu jangan buru-buru menyebarkan. Walaupun mungkin niatnya enggak bukan untuk tidak ada niat buruk. Tetapi sebelum kita sebarkan itu harus dipastikan dulu, diklarifikasi dulu bahwa berita itu benar ya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kalau datang pada kalian
orang fasik, orang yang nggak terlalu jujur, orang ahli maksiat membawa satu berita, itu tabayun dulu, dipastikan beritanya benar atau tidak. Karena dampak dari berita bohong itu luar biasa. Menurut kita mungkin biasa, hanya biasa, gurauan, tapi dampak bagi orang lain terkadang tidak pernah kita bayangkan. Dan itu juga pernah terjadi pada kaum muslimin. Gara-gara berita palsu, akhirnya mental kaum muslimin semakin down, mereka kocar-kacir saat perang Badar. Nah, akhirnya banyak yang meninggal dunia, dari 70 orang, termasuk salah satunya adalah pamannya Nabi, siapa? Hamzah radhiyallahu anhu. Nah, sepanjang peperangan itu terjadi atau tampak sekali sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh beberapa sahabat. Dan nanti kita ceritakan di antara yang paling paling menonjol tampil menjadi pahlawan di perang Uhud itu adalah namanya Tolhah bin Ubaidillah. Ya, sahabat Nabi namanya Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah itu salah satu sahabat yang sudah diberi kabar gembira kelak akan masuk surga. Nah, jasa Tolhah bin Ubaidillah dalam perang Uhud itu begitu luar biasa. Beliau menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi Rasulullah SAW. Di saat kondisi tadi Nabi terjatuh, giginya patah, wajah Nabi berlumuran darah, tubuhnya terluka. Ada sekitar 7 sahabat, salah satunya Tolhah itu, berusaha mengepung Nabi, melindungi Nabi supaya tidak kena senjata lawan. Akhirnya dari 7 orang tadi itu satu persatu tumbang, berguguran. Tinggal tersisa Tolhah bin Ubaidillah, manjat bukit, terus memeluk Nabi, menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi Nabi dari serangan musuh. Kena sabetan pedang, kena lemparan tombak, kena tusukan panah. Tolhah bin Ubaidillah, di tubuhnya itu ada ratusan bekas luka. Tapi menariknya adalah, ajaibnya, ini bukan menarik tapi ajaibnya, sudah mendapat luka sebanyak itu sampai jari-jarinya itu putus semua. Sudah mendapat luka sebanyak itu, tapi beliau masih hidup. Nah, itu kuasa Allah. Ya, kalau misalnya Tolhah langsung meninggal, ya Rasulullah bahaya. Cara Allah melindungi Nabi-nya begitu. Dihadirkan orang-orang yang siap mengorbankan nyawanya untuk melindungi Nabi. Sudah. Luka sebanyak itu Allah takdirkan masih hidup, terus masih hidup. Setelah perang Uhud masih hidup. Makanya dalam perang Uhud itu Tolhah itu diberi julukan Asy-Syahidul Hayyu. Asy-Syahid, orang yang syahid, Al-Hayyu, yang masih hidup. Orang yang mati syahid tapi masih hidup. Ya, kontradiksi, tapi ya begitu. Kenapa? Karena normalnya orang kalau dapat luka sebanyak itu tuh ya mati. Ini sudah gak normal. Dapat luka sebanyak itu kok masih hidup. Maka disebut Asy-Syahidul Hayyu. Namanya Tolhah bin Ubaidillah. Ada pula seorang muallim, seorang guru yang ikut serta dalam perang Uhud. Namanya siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab itu julukannya adalah Al-Muallim. Muallim itu apa? Pak guru. Jadi Mus'ab ini adalah guru pertama yang diutus oleh Rasulullah ke kota Madinah. Dulu kita bahas ketika orang Madinah datang ke Mekah, Nabi masih di Mekah. Mereka berbaiat pada Nabi untuk siap membela Rasulullah. Baiat Aqabah yang kedua. Ya. Lalu orang-orang Quraisy ini jumlahnya 70-an orang. Orang-orang Madinah ini 70-an orang kembali ke Madinah. Ya, dalam keadaan mereka sudah masuk agama Islam, beriman pada Rasulullah. Dan maka Nabi melihat perlu ada seorang guru yang ngajari mereka urusan agama. Maka diutuslah siapa? Mus'ab bin Umair. Ini masih muda. Mus'ab bin Umair itu siapa? Seorang pemuda yang sebelum masuk Islam terkenal sebagai pemuda yang paling menawan, yang paling tampan, yang paling wangi. Itu Mus'ab bin Umair. Jadi kalau bapak jalan, Mus'ab ini jalan, radius beberapa kilo itu minyak wanginya sudah tercium. Itu Mus'ab bin Umair. Kaya, keluarganya kaya raya, pakaiannya bagus-bagus, nggak pernah tuh ada lumpur di tubuhnya, wajahnya ganteng. Akhirnya begitu beliau masuk agama Islam, seluruh fasilitas itu di stop oleh keluarganya.
Dia tinggalkan seluruh kemewahan hidup di dunia untuk membela Rasulullah. Diutus ke Madinah, berdakwah di kota Madinah. Jadi kalau masa itu ya orang-orang Madinah paham agama Islam, maka Mus'ab bin Umair mendapatkan pahala dari amal yang mereka kerjakan. Ya kalau boleh dikatakan kan yang pahalanya paling besar di kota Madinah di awal-awal itu adalah Mus'ab bin Umair. Karena orang-orang Madinah mengenal Islam melalui tangannya Mus'ab bin Umair ini. Nah, saat perang Uhud Mus'ab bin Umair ikut serta. Terus beliau juga menjadi bagian salah satu yang syahid yang meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia apa yang terjadi? Awalnya pemuda yang serba berkecukupan, ketika meninggal dunia dia tidak punya kain yang bisa menutupi seluruh jasadnya. Coba, ini seorang Mus'ab bin Umair. Pas sebelum masuk Islam, kaya raya, pakaiannya busa gonta-ganti, bagus-bagus. Setelah masuk agama Islam, ikut berjuang di perang Uhud meninggal dunia. Kain yang dia tidak punya kain, pakaian yang dia pakai itu tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Jadi kalau orang mati syahid itu dikafani atau tidak? Ini ada orang perang yang mati syahid, mati. Itu perlu dimandikan atau tidak? Enggak perlu dimandikan. Dikafani atau tidak? Kalau orang meninggal kan, kalau standarnya orang kan ngurusinnya kan 4 kan, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Lah kalau orang mati syahid, dimandikan atau tidak? Enggak. Dikafani atau tidak? Dia baju sudah langsung dikuburkan itu. Udah gini, ini misalnya nih saya pakai gini baju terus mati syahid misalnya ya, langsung udah gini aja, pakaian gini. Yang berarti wajah nggak perlu ditutup, kaki nggak perlu ditutup. Gitu. Tetap dikafani Pak. Jadi meskipun mati syahid tetap dikafani. Lah ketika dikafani, disolatkan atau tidak? Enggak perlu disolatkan. Jadi tinggal dikafani dan dikuburkan. Lah disolatkan untuk apa? Mau mati syahid. Insya Allah masuk surga. Enggak perlu doa bapak-bapak, enggak perlu gitu. Ya. Langsung lah. Dikafani, tetap dikafani. Lah Mus'ab bin Umair ini diceritakan. Jadi itu masyhur sekali ya di hadis-hadis banyak ya. Wa huwa yuqtalu yauma Uhud wala kafana lahu. Dia terbunuh syahid pada perang Uhud dan tidak punya kain kafan, ya. Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Ini penuturan seorang sahabat namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Mus'ab bin Umair terbunuh saat perang Uhud padahal beliau lebih baik dibanding aku. Kufina fi burdatin, dia dikafani dengan kain burda. In hutiya ra'suhu badat rijlahu. Kalau kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. Wa in hutiya rijlahu badat ra'suhu. Kalau kakinya yang ditutup, kepalanya kelihatan. Berarti apa ini? Kainnya kurang apa? Panjang. Kurang panjang. Padahal syarat apa namanya? Syarat sahnya kafan, pengkafanan itu minimal dengan selembar kain yang menutup seluruh seluruh tubuh, seluruh jasad. Jadi nggak boleh ngafani kok wajahnya, kepalanya diperlihatkan, nggak sah, nggak boleh. Selembar kain minimal, tapi harus menutupi seluruh tubuh si mayit. Lah kain kafannya Mus'ab enggak? Ada kain kafan dia punya, tapi tadi kependekan. Kalau kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. Kalau kakinya yang ditutup, kepalanya yang kelihatan. Terus akhirnya gimana? Nabi memerintahkan agar menutup kepalanya dengan kain itu. Udah, tutup kepalanya. Kakinya ditutup dengan rumput-rumput. Ada jenis rumput tertentu. Diambillah rumput-rumput, digunakan untuk menutupi kakinya. Ini menjadi isyarat bahwasanya kain kafan itu ya tetap harus menutup seluruh jasad. Coba, ini Mus'ab bin Umair. Yang terjadi pada Mus'ab bin Umair, pemuda yang kaya raya awalnya, hidupnya serba mewah, serba enak, wangi, pakaiannya bisa gonta-ganti. Pas syahid, tidak ada kain kafan yang mencukupi untuk membungkus tubuhnya. Di dunia seperti itu cara Allah, tapi di akhirat insya Allah ya jadi disambut oleh bidadari surga dengan pakaian-pakaian terbaik di tempat-tempat terbaik. Nah, ini Mus'ab bin Umair. Kemudian dari kalangan ahlul kitab orang Yahudi itu ada sisi kepahlawanan juga.
Ini orang Yahudi, Pak. Namanya adalah Mukhairik. Orang Yahudi. Jadi ini bukan sahabat Nabi. Dia sampai mati tidak beriman. Tetapi saat perang Uhud, dia berkoalisi dengan kaum muslimin, ikut membantu Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi dia ini di tengah kaumnya sudah ngajak teman-temannya, "Hei kalian, ini loh, ada musuh yang mau menyerang kota Madinah." Ini bukan lagi masalah agama kan gitu kan? Kita juga harus ikut serta untuk membantu Muhammad dan kaum muslimin. Karena musuh itu mau menyerang kota Madinah. Kalau Madinah berhasil dikuasai orang Quraisy, orang-orang Yahudi juga akan merasakan apa? Dampaknya, akibatnya. Tapi dasarnya orang-orang Yahudi nggak tertarik. Udahlah, biarin aja. Makanya Mukhairik berangkat sendirian, ikut membantu Rasulullah dan kaum muslimin, dan akhirnya dia mati. Mati syahid apa enggak? Kalau dia nggak masuk agama Islam. Kisah inilah yang kemudian dijadikan sebagai dalil wajibnya apa? Bela negara. Jadi kalau musuh sudah mau menyerang misalnya ada musuh dari luar mau menyerang Indonesia. Dalam kondisi seperti itu lupakan masalah agama. Yang wajib membela bangsa ini bukan hanya orang-orang Muslim saja. Meskipun mayoritas kita misalnya 80% kan orang Islam. Tidak lantas kemudian ketika musuh menyerang Indonesia yang berjuang hanya kaum muslimin saja, enggak. Yang beragama lain, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya wajib untuk ikut berjuang. Karena mereka menyerang bukan karena agama, tetapi karena apa? Ya kenegaraan kan? Nah inilah yang dijadikan apa? Pentingnya dan wajibnya membela negara. Apapun agamamu, kalau bangsamu diserang ya harus apa? Membela. Ini yang ditunjukkan oleh Mukhairik. Sayangnya Pak, dia tidak masuk agama Islam. Coba kalau masuk agama Islam, ini syahid juga Pak. Tapi sayangnya enggak begitu. Nah akhirnya dan gini, setelah Mukhairik ini mati, sebelumnya dia sudah berwasiat. Nanti kalau aku mati, seluruh harta yang aku berikan, kuwakafkan untuk Muhammad. Silahkan dia gunakan sesuai dengan kemauannya. Dan inilah apa? Wakaf pertama dalam syariat Islam. Yang menjadi pewakif, orang yang mewakafkannya itu justru dari kalangan siapa? Yahudi. Nah, para sahabat belum ada yang wakaf, itu dari Yahudi namanya Mukhairik ini. Dia mati di saat perang Uhud, enggak masuk agama Islam. Ya. Tapi sebelumnya dia berpesan nanti kalau mati ini wa ja'ala amwalahu auqafan bil Madinah. Dia dijadikan hartanya sebagai wakaf di kota Madinah. Wa kanat awal waqfin bil Madinah, dan itu adalah wakaf pertama yang ada di kota Madinah. Wakaf pertama yang ada di kota Madinah. Yang namanya Mukhairik. Baik. Kemudian ada pula, nah ini kisah yang baik. Namanya Usairim, ini sahabat Nabi. Ini yang bikin iri Pak, ada sahabat Nabi namanya Usairim. Ya Usairim Bani Abdil Ashhal yuslimu waqtal ma'rukah. Jadi Usairim ini masuk Islam saat terjadi apa? Peperangan. Sebelumnya kafir, maksiat, pokoknya kafir lah. Baru masuk Islam ketika terjadi perang Uhud. Fayantaliqu mubasyaratan linusratil Islam. Lalu dia langsung bergegas berangkat ikut berperang menolong agama Islam. Fayastashhid, dan dia mati apa? Syahid. Bisa dibayangkan ya, orang yang hidupnya kafir, maksiat, masuk agama Islam sesaat, ikut perang terus mati syahid. Coba, kan selucu itu ya, takdir Allah itu kayak gitu. Orang yang semasa hidupnya kafir, artinya maksiat, kita yang melihatnya seakan-akan, wah ini jelek ini orangnya, seumur hidup maksiat kan. Ternyata di akhir hayatnya malah apa? Tobat. Kan bikin jengkel orang kayak gitu Pak. Iya kan? Nah kalau bawa dia punya tobat deh, mabuk-mabukan, main perempuan, gonta-ganti wanita misalnya. Bapak pengen sebenarnya kayak gitu kan, tapi karena tahu itu dosa kan. Nah kita lihat ini orang ini tersesat ini. Dalam benak kita ini matinya mesti nggak baik. Di akhir hayatnya dia malah taubat, terus malah Islamnya lebih baik dibanding kita. Kan kanyelin, jengkelin kan kayak gitu kan. Tapi orang kayak gini itu pilihan Pak. Gak semua orang bisa merencanakan, memplanning seperti ini. Gak bisa Bapak, aku tak maksiat dulu, tak gonta ganti perempuan dulu misalnya.
nanti tinggal tobat. Nggak bisa. Yang bisa kayak Utsairim ini hanya segelintir orang. Dan itu murni taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ini yang bikin iri para sahabat Nabi kayak gitu, Pak. Sahabat Nabi yang lain berjuang dari awal bersama Nabi, malah nggak mati-mati kan, masih hidup, masih terus berjuang. Lah ini orang kafir masuk Islam. Kalau kafir masuk Islam kan dosanya bersih semua. Seperti lembar kertas yang masih kosong, putih bersih. Terus amal pertama yang dilakukan, dia belum sholat, belum bayar zakat, belum puasa, belum ngapain, langsung ikut perang. Amal pertama terbaik itu ikut perang dan langsung mati syahid. Itu namanya Utsairim. Ada yang seperti itu. Ada juga namanya adalah Amru ibnul Jamu. Amru ibnul Jamu itu seorang sahabat yang sudah tua dan kakinya pincang, tetapi memaksakan diri untuk ikut apa? Perang. Padahal anak-anaknya semuanya sudah ikut perang dan anak-anaknya sudah melarang bapaknya, Pak, bapak nggak usah ikut. Wong bapak sakit, bapak apa? Cacat, jalannya pincang, nggak usah ikut. Biar kami anak-anak bapak yang apa? Berjuang bersama Rasulullah. Terus kata Amru ibnu Jamu apa? Wallahi inni la arju an atu'a bi urjati hadhihi al-jannah. Demi Allah, aku berharap dengan kaki pincangku ini aku bisa menapaki surga. Coba, ini bikin malu kita, Pak. Kaki pincang aja harusnya kan, kalau dalam timbangan syariat orang kayak gini kan nggak wajib ikut perang. Wong dia sakit, orang pincang memaksakan diri ikut perang, malah terkadang menjadi beban orang lain. Tapi karena yang niat ini adalah sahabat yang imannya betul-betul kuat dan dia ikut berperang itu sungguh-sungguh, bukan karena pengen menjadi beban bagi orang lain, maka tetap diizinkan oleh Rasulullah ikut perang. Dan akhirnya beliau juga syahid, meninggal dunia. Namanya Amru ibnul Jamu atau Jumu. Kaki pincang. Anak-anaknya semuanya ikut perang sudah. Anaknya sudah ngasih nasihat, Pak, nggak usah ikut perang, biar kami saja. Tapi jawabannya betul-betul apa? Ya membuat siapapun yang mendengarnya tidak akan tega untuk menghentikannya. Wallahi demi Allah, inilah arju an ato'a bi urjati hadhihi al-jannah. Demi Allah, aku berharap dengan kaki pincangku ini bisa menapaki surga. Dan Allah kabulkan niatnya itu. Beliau syahid, insya Allah juga masuk surga. Nah, ini diantara sikap kepahlawanan yang ditampilkan oleh beberapa sahabat Nabi. Nah, di lain pihak dari kalangan orang kafir, walat tarfil akhor fi sufufil musyrikin, di sisi yang lain di barisan kaum musyrik orang-orang Quraisy, zaharat a'malun wahsyiyatun min insaniyah, tampak satu perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Dari sisi kaum muslimin tadi kita sudah ceritakan betapa pengorbanan dan perjuangan para sahabat Nabi. Di sisi yang lain, di sisi musuh kaum muslimin, orang Quraisy, orang kafir, justru tampak muncul satu sikap yang tidak mencerminkan kemanusiaan. Bahwa ini di luar peri atau bahasa tidak berperi kemanusiaan, ya. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Nah, sikap yang mereka lakukan itu apa? Faqad intalaqat Hindun wan niswatul la'i ma'aha yumassilna bil qatla min ashabi Rasulillah. Yang tindakan tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh mereka para perempuan dikomandoi oleh Hindun, Pak. Dia pergi mencari korban perang dari kalangan kaum muslimin. Yang mereka lakukan apa? Mereka memutilasi para sahabat Nabi. Dan ini sudah tindakan di luar tidak berperi kemanusiaan. Di masa dahulu, tindakan seperti itu, memutilasi orang yang sudah meninggal dunia, itu tindakan yang tidak beradab. Bahkan orang kafir pun ya tidak akan melakukan hal itu. Jadi masa dulu meskipun nih kaum muslimin dengan orang kafir perang, kalau misalnya nih orang kafir sudah melihat kaum muslimin meninggal dunia, mati dalam perang, ya sudah ditinggalkan. Nggak boleh kok sudah mati dicacah-cacah tubuhnya, dipotong tangannya, itu nggak boleh. Aturan perangnya seperti itu. Kalau musuh sudah mati ya sudah selesai. Tidak boleh diambil tangannya, dikoleksi jari jemarinya.
Itu tidak boleh, itu tidak manusiawi. Bahkan orang kafir pun sadar akan hal itu. Tapi tiba-tiba muncul ini satu perilaku tindakan yang dilakukan oleh siapa? Para perempuan. Ini laki-lakinya yang perang saja tidak kepikiran hal itu. Justru perempuan yang ikut. Mereka ngapain? Mereka datang keliling nyari orang-orang kaum muslimin yang mati, yang syahid. Terus apa? Hidung sama telinganya diputus semua. Hidungnya dipotong, dirobek, telinganya diambil dua-duanya. Lalu dijadikan kalung. Kalung ada gelang tangan, gelang kaki, dipakai oleh mereka. Setelah itu apa? Dilemparkan, dijadikan makanan binatang buas. Coba, apa enggak biadab? Itu kalau bahasa kasar kan gitu kan? Tidak manusiawi sekali. Betapa keji sekali perlakuan para wanita ini. Dan yang melakukan siapa? Para perempuan. Ini menjadi warning bagi bapak-bapak agar berhati-hati dari para perempuan. Wanita itu kalau sudah di luar kendali itu bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka apa sebelumnya. Maka hati-hati Pak, menyakiti hati perempuan. Lah iya kan, kalau istri udah sakit hati kadang-kadang kan ada istri berita-berita itu kan tega memotong kemaluan suami. Ada kan begitu kan berita kan. Suami aja nggak pernah kepikiran motong jari istri, motong telinga istri, nggak kepikiran gitu. Ya wanita kok bisa kepikiran sejauh ini? Ternyata dulu ada nenek moyangnya ini Hindu namanya, sama wanita-wanita yang dia komandoi, dia keliling seperti itu. Ya, itu yang dilakukan. Jadi mereka memotong al-adzan telinga-telinga, wal unuf dan hidung-hidung, hatta ittakhadat hindun min adzanir rijal wa unufihim khadaman. Sampai-sampai hindun ini membuat dari hidung-hidung dan telinga para kaum orang-orang yang mati syahid itu dibuat gelang. Wa a'tat khadamaha wa qalaidaha wahsyian. Setelah itu gelang itu ataupun hidung-hidung ataupun telinga-telinga itu diberikan pada binatang buas. Ini adalah satu tindakan yang tidak manusiawi. Bahkan sekutunya orang Quraisy yang melihat hal itu merasa malu. Jadi orang Quraisy kan punya sekutu kan, orang-orang yang membela ikut berjuang bersama orang Quraisy. Mereka yang melihat tindakan Hindun itu merasa malu. Mereka malu sendiri. Ya Allah kok sampai segitunya. Itu. Kalau kita yang melihat kan sudah tentu kita itu tindakan yang sungguh tidak beradab sama sekali. Nah, mereka orang musyrik saja itu di antara sekutunya orang Quraisy itu mereka malu melihat perilaku yang dilakukan oleh para wanita itu. Bahkan pimpinan mereka namanya Abu Sufyan saat itu belum Islam. Abu Sufyan pun minta maaf pada Nabi Muhammad. Jadi seakan-akan gini, Muhammad, kalau nanti kamu mendapati sahabatmu ada yang wujudnya sudah nggak karu-karuan, itu aku nggak tahu apa-apa. Jadi seakan-akan aku nggak pernah nyuruh para wanita untuk melakukan hal itu. Jadi dia pengen lepas tangan dulu, karena memang tidak pernah ada instruksi dari pimpinan orang Quraisy agar para wanita itu memperlakukan korban perang dengan sikap yang tidak manusiawi tadi. Itu murni inisiatif para wanita yang hadir di situ. Nah, maka Abu Sufyan ya kayak udah, aku nggak tahu apa-apa hal itu. Di saking malunya dia, tindakan yang tidak beradab, sudah tidak mencerminkan, sudah kita nggak usah ngomong keimanan ini, sudah tidak layak disebut sebagai manusia. Memperlakukan jasad orang yang sudah meninggal dunia dengan cara seperti itu. Nah, yang lebih parah lagi adalah, dan nanti yang paling tubuhnya paling terkoyak-koyak yang sudah enggak karu-karuan itu adalah Sayyiduna Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah ini bukan hanya dipotong hidung dan telinganya, tapi juga dirobek perutnya. Perutnya, dadanya itu dibedah. Langsung kan isi perutnya keluar semua. Dadanya jantungnya itu dikeluarkan, diambil sama dimamah. Sudah dikunyah-kunyah oleh siapa? Hindun ini. Setelah itu dilepeh, dikeluarkan lagi karena dia nggak bisa menelannya. Sudah seperti itu. Luar biasa sekali ya, luar biasa jahatnya perilaku Hindun ini. Tapi ya sekali lagi Pak, takdir Allah tidak ada yang tahu. Nanti ada masanya Hindun malah masuk agama Islam. Nah itu yang pikiran ya. Itu pengennya nyawa balas nyawa malah masuk agama Islam. Baik. Nah, singkat cerita nanti kita akan kembali kepada Hamzah ini ya, nanti di akhir. Nah,
Setelah peperangan berkecamuk, ya, orang Quraisy itu menyangka kalau Nabi Muhammad sudah meninggal. Ya, jadi berita yang tersebar itu awalnya juga dipercaya oleh kaum muslimin, tetapi sebagian orang Quraisy juga percaya kalau Muhammad benar-benar sudah meninggal, merasa di atas angin, merasa sudah menang. Lalu terjadi hiwarun, dialog bainat torfaini, di antara dua kubu, qablal insiraf, sebelum bubar perang. Jadi anggap saja sekarang kaum muslimin sudah kalah, sudah selesai perang. Nah, sebelum bubar terjadi dialog antara Abu Sufyan dengan Rasulullah yang diwakili oleh Umar ibn Khattab. Wa ta'ammal hadzal hiwar, perhatikanlah dialog ini, alladzi dara bainat tarfaini, yang terjadi dialog yang terjadi antara dua kubu qabla insirafi Abi Sufyan bil musyrikin, sebelum bubarnya Abu Sufyan bersama orang-orang musyrik. Faqad asyrafa Abu Sufyan alal jabal. Jadi setelah perang berakhir, orang kafir merasa menang, Abu Sufyan dia muncul di atas bukit. Ya, muncul di atas bukit. Tsumma saraha bi a'la sauti. Kemudian dia berteriak dengan suara yang keras. Innal harba sajjalun yaumun bi yaumi badrin. Nah, salah. Innal harba sajjalu yaumin bi yaumi badrin. Kata Abu Sufyan, perang ini adalah sebagai bentuk, kalau satu lawan satu itu apa? Satu-satu itu apa? One by one. Ini adalah seri atas kekalahan kami saat perang apa? Badar. Nah, jadi sekarang ibaratnya gini, satu. Kemarin kami kalah, sekarang kami apa? Menang. Itu menurut pengakuan Abu Sufyan. Innal harba sajjalu yaumin bi yaumi badrin. Ini adalah ganti atas kekalahan kami di perang Badar. Satu sama sekarang begitu kan. Kata Abu Sufyan dengan suara yang keras. Lu Hubal, kemudian tinggikanlah Hubal. Hubal itu siapa? Tuhannya mereka. Berhala yang mereka sembah itu salah satunya adalah Hubal. Kita menang sekarang, tinggikan, muliakan apa? Hubal. Faqala sallallahu alaihi wasallam li Umar. Suaranya Abu Sufyan itu didengar oleh Rasulullah. Lalu Rasul ngomong sama Umar, karena Rasul terluka, kemudian sisa tenaganya tinggal sedikit. Terus Nabi ngomong sama Umar, "Qum ya Umar, wahai Umar, bangkitlah, berdirilah. Fa'ajibhu, jawablah." Itu ucapan Abu Sufyan. Bangkit, kamu naik gunung, kemudian jawablah suara Abu Sufyan itu. Katakan pada dia, Allahu a'la wa ajal la sawa. Allah yang paling tinggi, paling agung, tidak sama sekali. Maksudnya gini, kami dengan kalian itu tidak pernah sama sekali. Tidak mungkin sama. Qad lana fil jannati wa qad lakum finnar. Bagaimana mungkin kamu anggap kita seri satu-satu? Bagaimana mungkin kamu anggap bahwa kita sudah sama? Kamu menang sekali, kami menang sekali? Enggak. Beda, enggak mungkin sama. Orang yang meninggal dari kalangan kami di surga, sementara korban perang kalian di mana? Di neraka. Bagaimana mungkin sama? Nah, itu kata Nabi. Dan nanti yang mengucapkan adalah apa? Juru bicaranya adalah Umar ibn Khattab. Katakan pada la sawa, enggak sama, beda. Secara pandangan manusia mungkin iya, perang Badar kami menang, perang Uhud kamu menang, tapi hakikatnya tidak sama. Bagaimana mungkin sama? Wong yang meninggal di kalangan kami saat perang Uhud semuanya masuk surga. Sementara korban perang kalian saat perang Badar semuanya masuk neraka. Lah gimana mungkin sama? Baik, kemudian faqala Abu Sufyan, kemudian Abu Sufyan ngomong gini, halumma ilayya Umar. Umar sini. Faqala Umar i'tihi. Faqala Nabi kemudian ngomong sama Umar, i'tihi fangzur ma sya'nuhu. Sana datang pada Abu Sufyan. Apa? Maunya dia apa? Faja'ahu faqala lahu Abu Sufyan. Setelah Umar datang mendekat pada Abu Sufyan, Abu Sufyan ngomong, "Ya Umar, aqatalna Muhammad." Wahai Umar, apakah kami benar sudah membunuh Muhammad? Nah, jadi Abu Sufyan pun dia termakan hoax, berita palsu yang disebarkan oleh wanita-wanita kalangan mereka sendiri. Abu Sufyan menganggap kalau mereka sudah berhasil membunuh siapa? Nabi Muhammad. Maka untuk memastikan
mengcross-check, mengklarifikasi berita itu, dia tanya pada Umar, Umar, apakah benar Muhammad sudah mati? Apakah benar kami sudah berhasil membunuh Muhammad? Faqala Umar, Allahumma la. Siapa bilang? Tidak. Wa innahu la yasma'u kalamakal an. Sekarang beliau Nabi Muhammad mendengar teriakanmu ini sekarang. Aku kesini itu juga karena pertanyaan siapa? Rasulullah. Wah, akhirnya Abu Sufyan kaget lah. Wah, aku percaya padamu berarti Rasul masih apa? Hidup. Muhammad masih hidup. Akhirnya apa? Innahu qad kana fi qatlakum mithlu wallahi ma raditu. Terus kata Abu Sufyan gini. Sesungguhnya di antara korban perangan Di antara korban perang kalian mustilah, ada yang dimutilasi. Pengakuan Abu Sufyan. Hei Abu Umar, dan nanti sampaikan pada nabimu. Sungguh di tengah-tengah korban perang kalian, di antara yang meninggal dari kalangan kalian, itu ada yang dimutilasi. Ya. Ada yang dimutilasi. Yang mutilasi apa tadi? Para wanita tadi. Wallahi ma raditu, demi Allah aku tidak pernah ridho. Artinya ini, aku nggak pernah tidak pernah memerintahkan hal itu dan tidak pernah setuju dengan perbuatan hal itu. Jadi tadi Abu Sufyan itu apa? Aku nggak mau ikut-ikut. Aku nggak tahu apa-apa tentang korban perang yang dimutilasi dari kalangan kalian. Gitu. Wa ma sakhatu wa manah itu, aku nggak pernah marah, nggak pernah ngelarang, nggak pernah nyuruh pada mereka. Kemudian tatkala sudah bubar atau Abu Sufyan ini meninggalkan Umar, kemudian Nabi dia berteriak, inna mau'idakum badrul am al-muqbil. Faqala sallallahu alaihi wasallam li rajulin min ashabihi, qul na'am wa bainana wa bainaka mau'id. Terus kata insyaallah nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Jadi nanti perang di tahun-tahun berikutnya akan terjadi perang lagi. Nah, ini adalah dialog yang terjadi antara Abu Sufyan dengan Rasulullah yang diwakili oleh Umar ibnul Khattab sebelum peperangan selesai. Nah, setelah perang berakhir masih ada satu kejadian. Ini di antara strategi Rasulullah setelah perang. Saya bacakan dulu satu. Jadi setelah perang selesai, yaqulu Rasul li Ali bin Abi Thalib. Rasul mengatakan, berkata pada Ali bin Abi Thalib, "Ukhruj fi akhiril qaum." Ali, sana, keluarlah, perhatikan orang-orang Quraisy ya. Wamdur madza yasnauna wa ma yuridun. Perhatikanlah apa yang akan mereka lakukan dan apa yang mereka inginkan. Fa in kanu qad janabul khayla wa amtaqau al-ibil fa innahum yuriduna Makkah. Perhatikan orang Quraisy. Kalau mereka kemudian naik khayl itu kuda. Kalau mereka menuntun kuda, wamtatol ibil dan menaiki unta, maka setelah perang mereka hendak menuju Mekah. Wa in raqibul khayl, kalau mereka naik kuda, wasaqu al ibil dan menuntun unta, faum yuriduna al Madinah. Berarti mereka mau menyerang kota Madinah. Nah, ini cerdiknya Nabi. Jadi Nabi setelah perang selesai pun masih memikirkan kira-kira yang akan dilakukan oleh musuhnya setelah itu apa. Maka beliau mengutus Ali. Lalu Nabi memberikan satu isyarat, kalau sekarang disebut ilmu titen. Perhatikan mereka. Nanti dari apa yang mereka lakukan, kamu akan tahu setelah ini mereka mau kemana. Mau pulang ke Mekah atau mau menyerang kota Madinah. Perhatikan. Kalau mereka semuanya naiki kuda dan nuntun untanya, berarti apa? Mau kemana? Mau nyerang kota Madinah. Tapi kalau sebaliknya, kalau mereka naik unta dan nuntun kuda, berarti mau kembali ke Mekah. Terus Ali ngikuti mereka, dilihat, oh ternyata mereka menaiki unta dan menuntun kuda, berarti mau kemana? Mau pulang ke Mekah. Meskipun nanti ada peristiwa mereka hendak menyerang kota Madinah, tapi awalnya mereka mau pulang dulu. Nah, itu cerdasnya Nabi, Pak. Cerdiknya Nabi, bahkan setelah perang pun masih memikirkan potensi yang akan terjadi pada kaum muslimin dan pada kota Madinah. Namanya kalau sekarang ilmu titen. Tandai saja ini. Kalau mereka naik apa nih? Kalau naik kuda berarti mereka setelah ini nyerang kota Madinah. Tapi kalau naik unta, nuntun kudanya berarti mau balik ke kota Mekah. Itu ucapan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Baik, wallahu a'lam. Sampai di sini dulu untuk kajian sirah pada pagi hari ini. Nah, nanti setelah ini kita akan ngaji tentang akan membahas tentang pencarian orang-orang yang mati syahid setelah peperangan.
Nah, nanti siapa yang mati syahid, nanti ada sahabat yang namanya disebutkan Nabi. Kemudian tentu yang paling membuat Nabi sedih dan marah itu adalah apa yang terjadi pada Hamzah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan? Silakan. Ya. Perangnya. Kalau di sini diceritakan tidak diceritakan sampai harus menginap beberapa malam. Jadi perang itu terjadi hanya satu hari. Yang lama itu adalah perjalanannya menuju Uhud. Ya, atau persiapan sebelum terjadi peperangan. Adapun perangnya itu terjadi hanya satu hari. Nah, karena gini Pak, kalau dulu peperangan zaman dahulu itu ada adab-adabnya. Perang itu tidak boleh dilakukan di malam hari. Tidak dilakukan saat bulan-bulan haram. Dan itu satu adab yang dijaga oleh kedua kubu. Tidak hanya kaum muslimin saja, orang kafir pun dia setuju. Perang itu kalau perang ya nunggu waktu siang kan gitu kan. Enggak boleh nyerang musuh di waktu malam hari, itu enggak boleh. Paling tidak pagi hari. Ya. Kemudian tidak boleh dilakukan di tanah haram. Enggak boleh perang di kota Mekah di samping Ka'bah, itu enggak boleh. Kecuali nanti ada pengecualian satu ketika Fathu Mekah. Tidak boleh dan seperti itulah. Nah, itu kesepakatan bersama. Dan mereka itu menjunjung tinggi adab. Kalau perang sudah selesai ya sudah. Enggak ada ceritanya kok apa? Ini sudah kalah nih, terus kaum muslimin ngejar mereka sampai terus dicicil. Enggak ada yang seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi setahu saya ya hanya satu hari. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya baca di kitab sirah ini. Dan nanti kalau ada informasi lain ya saya sampaikan insyaallah. Gitu. Ada yang lain? Ya, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengar peristiwa misalnya dari beberapa peristiwa kejadian Pak Ustaz, kalau kita diurutkan sampai sekarang ini kejadiannya hampir sama tapi pelakunya berbeda Pak Ustaz. Dan misalnya fitnah di mana-mana, kemudian mutilasi sekarang itu ada. Apakah ini juga bagian dari takdir Allah atau memang jalannya sudah seperti itu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Isi dunia Pak itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu ya sama. Hanya nama tokohnya yang berbeda-beda, tapi perilakunya yang ngisi dunia itu ya sama. Dulu ada Nabi Musa, ya ada Fir'aun, ya kan? Kemudian ada siapa lagi? Di masa Nabi Muhammad ya ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, ada orang-orang kafir. Di masa sekarang juga begitu. Ada para ulama yang merupakan pewaris para nabi dan juga ada orang-orang yang menjadi penerus siapa? Abu Jahal dan teman-temannya. Selalu ada. Makanya kalau Bapak baca kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, itu hampir ya. Semuanya itu nama aslinya tidak disebutkan. Contoh, kalau Bapak ngaji surat Al-Lahab, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Di situ kan ada tokoh utamanya. Tokoh utamanya siapa? Abu Lahab. Tapi Abu Lahab itu bukan nama asli, Pak. Nama aslinya adalah siapa? Abdul Uzza. Nah, kemudian oleh para ulama diambil satu isyarat begini. Kalau di Quran ada kisah, ada cerita, dan nama tokohnya itu tidak disebutkan, nama aslinya tidak disebutkan, berarti mengisyaratkan kisah itu akan terus berulang. Dan orang-orang dengan watak seperti tokoh itu akan tetap ada sepanjang masa. Kalau di masa Nabi ada Abu Lahab. Dan kalau di masa sekarang juga ada abu-abu yang lain yang wataknya tidak beda dengan Abu Lahab. Namanya mungkin bukan Abu Lahab, abu yang lain. Bukan ini enggak usah harus siapa-siapa. Ya, pokoknya namanya mungkin nggak abu atau yang lain lah, tapi perilakunya sama. Kisah tentang misalnya Ashabul Kahfi itu kan nggak sebutkan namanya siapa, nggak tahu kan? Artinya orang-orang kejadian kayak Ashabul Kahfi itu akan terus berulang. Orang-orang yang harus lari meninggalkan negerinya demi menyelamatkan iman. Nah, itu Ashabul Kahfi kisahnya, Pak. Dan itu terbukti sepanjang masa akan ada, ya. Terus ada kisah tentang Sohibul Jannatain, pemilik dua kebun. Namanya siapa? Enggak disebutkan. Berarti ini siapa? Ini adalah gambaran tentang orang-orang kaya yang kufur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seperti itu. Jadi kisah itu akan tetap berulang ya. Sejarah akan tetap berulang. Ya sama dulu Palestina dikuasai orang kafir, kemudian dibebaskan oleh Umar bin Khattab, terus dikuasai lagi oleh orang kafir, dibebaskan oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang dikuasai lagi oleh orang kafir. Lah suatu saat masih akan apa? Dibebaskan lagi. Sebegitu. Siklus kehidupan dunia itu hanya seperti ini. Ya ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang jahat. Harus seperti itu, Pak. Jadi mustahil kalau kita berharap isi dunia semuanya orang baik. Malah nggak seimbang kalau semuanya baik, Pak ya. Ya betul ya, memang sunnahnya itu harus ada yang baik, ada yang. Lah kalau semuanya baik, terus saya nasihati siapa? Iya kan? Kita mau mendakwai siapa kalau semua orang baik? Ya sama, tidak mesti dan tidak mungkin semua orang akan jadi ustaz. Lah kalau semua ustaz terus, lah muridnya siapa? Malah bahaya kan, Pak ya. Nah isi dunia itu seperti itu, Pak. Jadi ya sama ya perilaku yang makanya kan gini, al ulama warasatul anbiya. Nabi sudah tidak ada, tapi tetap ada pewarisnya. Siapa para ulama kan? Lah Abu Jahal, Abu Lahab memang udah nggak ada, tetapi juga ada apa? Pewarisnya sama. Semua saling mewarisi. Gitu. Dan kalau dulu Nabi kan musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab. Dan sekarang para ulama sama yang memusuhi mereka ya wataknya seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kayak gitu. Akan terus berulang. Begitu Pak. Wallah a'lam. Yang lain? Cukup. Habis ini pulang terus tidur. Biasanya masih ngantuk. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.